enggak expert, saya tuh enggak kompeten. Nek kon percaya karo aku, ya aku saking goblokmu dhewe. Mulane mulai saiki mikir, ojo pisan-pisan, ojo kon langsung kok lek omongane Cak Nun, gak pikiran meneh. Renungkan lagi, dihitung meneh, diteliti lagi, disusun lagi. Jangan 100% langsung percaya kepada Cak Nun. Saya datang ke sini tidak supaya Anda percaya kepadaku, wahai umatku dan cucu-cucuku. Aku kesini tidak untuk menyuruhmu percaya kepadaku. Aku kesini untuk mengajakmu percaya bersama-sama percaya kepada Allah dan Kanjeng Nabi. Coba ya. Anggitmu pada entane aku gak percaya. Nek perlu meneh-meneh nek ana meneh aja arek teko ya. Nek Pak Bimo gak ingin rasa teko di omahe. Alah taek Cak Nun ngene ya di omah. Ngene gak masalah aku. Aku gak masalah gak urip gawe kon. Aku kan kecilik wis sinau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, gak li dapurmu gak. Dadi kon ngono karo aku gak masalah. Gak masalah saya. Saya hambanya Allah, saya bikinan Allah. Jadi ketergantungan saya hanya kepada Allah. Dene awake dhewe isone sayang-sayangan, selalu membuat bahagia satu sama lain itu ya. Trust ya, jangan sampai distrust tapi trust satu sama lain kan kayak wong dagang lah. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang yang bisa bikin aman semua orang. Nek ono kon aman. Saya bupati ini iki Jakarta apa Mojokerto oke gitu ya. Terus dia menjadi orang yang dicintai oleh masyarakat Mojokerto sehingga dia punya kualitas bupati wajib. Pokoknya nek bupati iki beres. Ojo sampai duduk iki meneh, berarti wajib. Ngono ya upamane Ibu ya. Ojo sampai Bu sinten asmanipun? Ikvina. Kok cara Arab ya? Ikvina ya. Jadi contoh manusia wajib itu kalau dia jadi bupati, jadi lurah itu semua penduduknya nangis nek ditinggal. Ojo sampai duduk iku rek lurah rek, ojo sampai duduk iku bupatine rek. Nek wajib. Saking apike, saking tanggung jawabnya, saking fakta-fakta pengabdiannya jelas. Nek sunat wis bapak Bu Ikvina ya bapak gak. Nek iso ya Bu Ikvina nek gak iso apa meneh ngono ya. Itu sunat. Nek mubah Bu Ikvina bah sapa bapak-bapak gitu. Nek makruh yo nek iso aja Bu Ikvina meneh apa rek. Itu nek makruh. Nek haram ojo sampai Bu Ikvina di bupati meneh itu haram. Ngono. Jadi nah, sekarang Anda menilai beliau ini bupati wajib apa sunat apa makruh dan seterusnya. Nah, mari kita saling menilai dan jadilah manusia wajib. Kon tekon di keluargamu, kon tekon di lingkunganmu, nek gak ono kon wong-wong eman. Gelo, aduh rek kok gak ono iki rek gitu ya. Jadi jadilah manusia yang seperti itu. Jadilah apa Anda di posisi sosial, posisi politik, posisi budaya, posisi apapun yang kalau Anda tidak ada orang akan menangisi Anda gelo, orang akan gelo gitu loh. Dadi wong sing koyo ngono. Maka salah satu caranya adalah bangunlah manfaat hidupmu bagi semua orang sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Kan ngono ya, urip ngono ya. Tapi Anda sendiri gak usah pamrih, Kon gale tergantung karo sapa-sapa kejaba Allah. Dinyak wong babah. Aku dieter-eteren di YouTube babah. Aku adu domba karo Bu Mega karo Habib Rizik babah gak karepmu. Aku ridho. Aku muring-muring tapi ridho. Ridho itu gak podo karo gak muring-muring rek. Ridho itu gak podo karo setuju. Aku takon. Iki lak melarat saiki. Saiki iki duwe mek 2000 lho ndek sah. Aku takon, wis saiki wis tambah ya. Aku takon, bapakmu mek apa to mong aku takon, iso ta gak Gusti Allah gawe bapakmu ibumu dadi konglomerat iso ta gak? Iso to, tapi faktane Gusti Allah ngejarno bapak ibumu ternak titik to. Ridho ta gak? Indonesia kayak gini, anggitmu aku setuju ta? Aku gak setuju, gak setuju nih banyak dari proklamasinya sampai keputusan konstitusional macam-macam saya gak setuju, tapi saya ridho. Sebab Allah sendiri tidak menghalangi itu, betul enggak? Oh Allah dia gak menghalangi kok kon rewel, ngono sih. Jadi apa saja yang Allah tentukan terjadi di dalam kehidupan kita ridho, ngono lho. Ridho itu ngono. Ridho itu subjeknya bukan hatimu, bukan perasaanmu, tapi rohmu lho. Wis hari iki. Iki wis krungu wingi padang bulan tadi. Subjeknya roh itu, subjeknya ridho itu rohnya, bukan pikiran sampean, bukan hati sampean, bukan perasaan, tapi roh kita. Roh kita itu yang dulu menjawab ketika Allah kita di perut ibu, Allah datang, wahai engkau yang aku keluarkan dari sulbi,
apakah aku Tuhanmu, kata Allah. Alastu birabbikum. Terus bayi si janin ini menjawab, bala syahidna, nggih panjenengan Gusti Allah kula, kan itu. Aku takala kan sing eling sih. Kan tahu eling biyen wetenge ibumu ngomong ngono. Kan sing karena itu memori roh, bukan memori otak, bukan memori akal, bukan memori sel, bukan memori atom, bukan memori kuat, bukan memori budaya, bukan memori politik, itu memori roh. Nah, sekarang kalau bisa Anda terus-menerus berjuang mendekatkan diri kepada roh yang ada Tuhan di dalamnya. Selalu harus bersikap rohani. Rohani itu gak terus mamer no ngajimu pinter-pinter kono-kono, terus ngajine kok dawak-dawak no, terus kok suwek-suwek no, terus kok terharu-terharu. Iku gak nangis teman, dinangis no. Gak terharu no. Orang mana sing pakai dialek apa nek sing kira satu orang sing dialek sing waduka diwaduke. Wadduha walaili idza saja. Anjir ngeteseh raine arek iki. Ono saja gak apa-apa, tapi itu kan dialek dari kelompok tertentu, suku bangsa tertentu yang kamu bukan itu. Nek kon wong Jawa gak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin, kene iso ning ngono gak apa-apa. Ngimami nganggo slendro pelok gak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iki slendro apa lagi, Tom? Slendro ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah enak sih. Jadi makmum ngene enak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lega atine makmum iku. Gak gawe anjene ngono iku. Anjene ngono iki wong-wong Jawa kok, Cek. Gak apa-apa nggih Gusti Allah. Sing gawe Jawa sapa? Gusti Allah lah, wong dak Gusti Allah kok repot kon gitu loh. Jadi ojo minder tapi ojo ngenyekan. Nek ngenyek iku sing tepat gitu loh. Banyak orang yang ngenyek terbalik logikanya dan seterusnya. Oke ya. Bu, ada pertanyaan kedua. Napa? Monggo. Lho, mboten. Mas Suko ada pertanyaan untuk jamaah. Oke, kalau gitu gini, kalau gitu ayo ngecek Persatuan Kesatuan Rakyat Indonesia, CIT. Ya. Kita cek. Bu Kofifa nanti ngelihat yang mana juaranya, nanti kasih hadiah ya. Mas nyun sewu rek untuk mundur setengah langkah sore. Iki digawe Bupati teko Jogja jijit karo CIT. Ini baik itu. Sadurunge Indonesia aku takon sik. Bu Khofifa, anak-anak ini kan semua pinter ngaji Mojokerto itu, kalau sampean tak kasih tahu ya. Semua kori di Indonesia itu gudangnya Mojokerto, Bu. Bukan Jombang. Jombang itu gudang ludruk. Kalau Mojokerto itu gudang. Karena saya sama Kiai Kajeng pernah pentas di Irian Jaya pas ada MTQ ya, itu di Kalimantan kalau tidak salah ya. Papua, Pak. Di Papua, di Kaimana ada MTQ nasional sama. Terus di mburi panggung itu aku kepeduk pelatih ibu. Ternyata kori ku wapi-api ku gak teko provinsi dan kabupaten di Papua, tapi arek Mojokerto kabeh. Disewo, dibayar di Rono mewakili kabupaten apa, provinsi apa gitu. Terus pelatih arek Mojokerto kabeh kepedok aku. Oh arek gawangane MTQ nasional tapi kuwabe aku nyambut gaya arek Mojokerto. Anjen iki kota kiroah temen, kota kori gitu ya. Gitu. Itu serius itu rek. Itu tuh aku gak ngapusi. Nah sekarang kan Anda semua kan ngerti Anas ya. Qul a'udzu birabb, terus min syarril waswasil khannas alladzi minal jinnati. Kita coba awal itu. Nek Gusti Allah misalnya ngene. Rek nango pasar tuku semongko, pelem dan lain-lain, ngono ya.
Jadi sing nomor siji kudu kok tuku apa? Semangka toh, duduk pelem toh, peleme kan kedua. Gitu ya. Nah, jadi kan seseorang atau Allah atau siapapun menyebut kata urut-urutannya kan penting. Jadi misalnya rukun Islam satu syahadat, sholat. Iso kok wale agak satu zakat, dua puasa lah iso satu syahadat sebab liya-liyane sing papat iki gak didasari syahadat kan gak dadi kan gitu. Makanya ada skala prioritas namanya kalau bahasa Arabnya afdholiyah atau akdamiyah kalau di padang bulan ya. Jadi gejala nyebutnya pertama apa? Qul a'udzubi, terus malikin. Jadi pertama Rabbun, kedua malikun, ketiga ilahun. Apa sebabnya? Kok tidak qul a'udzubi ilahin nas, rabbin nas, malikin nas, tapi qul a'udzubi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Langsung dah urut-urutane kok ngono apa sebabnya? Wah. Apa lari? Ceramah lagi. Tausiah. Ayo, Ki. Ngomong. Kenapa urutannya posisinya ini, Rek? Iku Allah murui menungso untuk berdoa. Ngono ya? Sik. Kan ngene. Kul artinya katakan wahai manusia, aku berlindung kepada Rabbin Nas kan. Jadi Allah murui awake dhewe untuk berlindung kepada siapa itu bukan kalimat kita aslinya. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah iku sing nyusun kalimatnya Allah. Jadi duduk kon donga diwurui Gusti Allah kan enak to sing murui donga iku wong pihak yang akan memberi kabul kan gitu kan. Bukan mulanya aku enggak wirid-wirid macam-macam kan sing tak karang. Itu semua berdasarkan ajaran Allah. Gitu ya. Nah, saiki terangno apa sebabnya kok wong urip kok kudu Rabbin Nas, mari ngono kait malikin nas, mari ngono ilahin nas ayo. Inilah Kiai Haji Ahmad Muzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya Mbah, karena yang pertama kali itu harus pengayoman dulu di Rob. Jadi dari kata ro dan ba itu aja sudah terlihat bahwa itu pengayoman. Kan ro itu melengkung, kan gak mungkin wong hormat kan, kan ro. Di ba itu gak ono wong apa ngudang anake bapak wayu kan gak ono. Iku mang apa jenenge? Ciluk ba. Nah, itu sudah mengandung gak mungkin itu jadi ciluk kafta. Itu gak mungkin ba. Ciluk mim ya. Ciluk mim. Yang pertama kali itu harus Rabbun, pengayoman dulu. Kalau kita sudah memakai pengayoman kok nggak bisa? Pengayoman dulu itu untuk siapa maksudmu? Kamu ngomong misalnya kepada siapa? Apakah seorang bapak, seorang gubernur, apa seorang apa? Atau untuk semuanya? Untuk semuanya. Jadi wong urip iku nomor 1 kudu ngayomi sik, ngono ta karepmu? Nggih. Kon kurung tekan iki ya. Kok jadi gak? Ngere aku karo tak sini-sini deh. Ya terus. Baru kalau kita sudah memakai pengayoman kok tidak bisa, baru kita keluarkan kekuasaan kita. Misal saya dengan apa ya? Misalnya kok jatangin dua anak, kok ketika saya ayomi kok nggak bisa, baru saya kasih tahu dia, anggitmu aku duduk bapakmu tak? Nah itu kita keluarkan maliknya. Maliknya, oke. Kalau Bu Gubernur contohkan kalau itu gubernur. Bu Gubernur iki wis santun, wis mengayomi kabeh penduduk, tapi jek ana sing ngeyel ae. Terus Bu Gubernur ngomong ya apa? Kon lalitane aku gubernur. Ngono ta? Ngono ya? Ngono maksudmu ya oke. Oke, terus ilahin nas. Baru kok kita sudah memakai kekuasaan juga tidak bisa, baru dengan ilah. Jadi sampai dia menyembah. Jadi gampangannya kampleng lah, kampleng. Duotos. Tunjukkan kekuatan. Kalau tadi kan kalau orang itu dikei api gak gelem, duduin nek kon kuat. Ngono lho ya. Nek kon wis duduhi duduin kuwasamu. Nek kon kuasamu dilemen aja duduno kekuatanmu. Lah ngono saya maksud itu. Jadi ilah itu adalah pihak yang disembah. Kalau Malik adalah pihak yang berkuasa, kalau Rabbun adalah pihak yang mengayomi atau menyayangi gitu. Nama kalau kata masdarnya rububiyah.
Ya, rububiyah. Oke, tepuk tangan untuk Zaki. Akan mendapat tanggahan dari Bu Bupati. Wah, panen, ayo. Lailatul Qadar, Mbak. Lailatul Qadar ya. Oke. Tapi yo kerapi kurang cukup rek. Lah Bu iku sampai lambene garing-garing sampai apa nih ngelintek-ngelintek iku saking telat buka gimana. Alhamdulillah ya matur nuwun ya. Ini bentuk kasih sayang vertikal dari para pimpinannya, stakeholder of this nation and state to the people, ngono ya. Ini nanti teman sekalian, lo tambahan ki, omamu dendi, Jogoroto, dititeni karo cegat kan kok. Jogoroto Jombang. Caruban, aduh. Lho nek Jogoroto kan kidul iku ya. Teko Mojoagung Wedul kali kok kan tutuk Jogoroto. Jombang. Bisa karepmu lah, pokoknya hati-hati kok di jalan ya. Cegat. Hati-hati. Hati-hati kan ya. Arek-arek kita halus-halus kok di jalan kok dicegat kapur. Harta atau nyawa, gitu kita. Nyawa, milih nyawa ae patenon aku di mana aku ibu gubernur ya kata kok jaluk gitu ya. Oke. Sebelum kita teruskan nih. Tadi kan kita sudah membaca Al-Qadar ya. Aku kepengin ngelingno siji rek. Nek kualitas malam-malam yang sekarang kita sedang akan lewati sampai akhir Ramadan itu kan 1000 kali malam itu. Khairum min alfi lebih dari 1000 bulan bahkan itu top banget. Jadi kalau Allah memberi ketentuan pada malam-malam ini berarti nanti akan sakti luar biasa, akan berkah luar biasa. Tak dongakno kabeh ya. Tapi tanazzalul malaikati warruhu fiha. Dadi iki malaikat kelinteran iki saiki kira. Tenan iki. Dadi awakmu sing tak omongno Assalamualaikum karo malaikat sing sregep ngono ya. Separo jane kon gak oleh jatah tapi mergo kon assalamualaikum ya sano arek iki tak kei ngono. Ngono ya. Tapi ada yang paling penting dari surat itu gini, Dik. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke ya. Meskipun fajar belum datang, meskipun matahari belum terbit menerangi hidupmu, meskipun belum tercapai cita-citamu, tapi engkau tetap berada di dalam keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu tetap salam. Meskipun belum matlail, ini harus diingat tadi, masih gurung kabul gak masalah itu kon tetap selamat rek. Artinya tetap iso mangan, iso nguripi anak bojo, iso macam-macam itu loh ya. Itu karena salamun hiya hatta matlail. Jadi sampai nanti cita-citamu dan kebutuhanmu dikabulkan oleh Allah, kamu tidak terus ketelarak, gak, kamu tetap selamat, kamu tetap sejahtera. Itu kan tidak ono tahu sih ngomong ngono ya. Salamun hiya hatta, selamatlah hidupnya dia sampai terbitnya fajar. Jadi masih fajar belum terbit, kamu tetap selamat ngono ya. Iki temenan ya. Ini Indonesia Bu Khofifah akan mengalami putaran baru, akan mengalami siklus baru, akan mengalami satu gelombang baru dan ada pembalikan dan pergeseran secara nasional. Ya. Saya tidak ngeramal, tidak gigi mongso, saya sedang berdoa dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ikut mengalami itu pelan-pelan dalam putaran itu gitu ya. Dan semua yang kita lakukan hari-hari ini selama Lailatul Qadar ini insyaallah adalah bagian dari cokro manggilin yang sedang berputar itu. Nah saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapapun yang kita berjumpa selama Lailatul Qadar, selama Ramadan ini, yang hatinya ikhlas, yang tidak punya niat buruk, yang atine iki sembodo karo liya-liyane ngono ya. Muga-muga dia termasuk kecawuk karo Lailatul Qadar Gusti Allah. Nah, bentuke gak ero kene, bentuke gak ero tapi pokoke ono. Tapi engko ono. Ndak hanya Lailatul Qadar tapi Indonesia akan berubah. Karena perubahan, akan ada perubahan.
hatinya Pak Jokowi pun mulai berubah. Kon kepingin Jokowi ciloko ta jaya? Jaya toh, gak oleh kon kepingin sopo-sopo ciloko. Gak usah ndongakno sing ciloko-ciloko. Apike iki Pak Jokowi mendapatkan husnul khotimah apa suul khotimah? Nah iya nek husnul khotimah ya kon sing itikat baik dan husnudzon dan itu kan. Jadi saya juga tidak, Allah mengatakan wala la yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu. Kamu boleh benci kepada siapa saja, tetapi kebencianmu itu tidak boleh membuatmu tidak adil bersikap tidak adil kepada yang bersangkutan. Ngono ya, ya. Dadi arek maknya ojo benci sapa-sapa, lah apa benci. Utawa benci gak apa-apa asal tetap adil. Tetap harus adil dalam berpikir, adil dalam bertindak, adil dalam apa saja. Ojo khawatir, mesti dibelani Gusti Allah, Bro. Apalagi Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, maka yang akan terjadi di Indonesia dalam waktu di lingkaran 1-2 tahun ini sampai 2004 dan lebih sedikit, itu nanti ada di dalam kendali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah kasih Rahman Rahim, Allah juga memiliki dimensi yang lain. Saya wa makaru wa makarullah wallahu wal makar. Nek kon jahat, ojo nemen-nemen jahatmu ya, mulai saiki ya. Mungkin kepeksa jahat, tapi ojo nemen-nemen. Kadarnya jangan ditingkatkan, turunkan kadarnya. Nek kon nafsuan ya apa? Gak apa-apa, mungkin anjene batas musa umum, tapi dukno ya. Nek kon geragas, dukno geragas, ojo nemen-nemen. Ini daerah dari putaran waktu di mana Allah akan sangat berperan dengan kodarnya. Ngono ya, Rek ya. Oke, anak-anakku sekalian. Kita kan mengalami Indonesia sudah 77 tahun. Kita punya lembaga-lembaga pendidikan dan mekanisme untuk mendidik rakyat, pejabat maupun semuanya. Tapi Bu Khofifah, tidak ada partai politik di Indonesia yang pernah mengadakan pendidikan politik. Sama sekali tidak pernah. Mereka hanya datang ke rakyatnya kalau punya pamrih untuk dipilih gitu dong. Betul enggak? Saya tidak pernah rakyatnya dididik untuk mengerti politik yang sesungguhnya, ya. Ini tadi ketoknya emang kayak gini, tapi itu membuat Anda berzikir, berwirid, eling-eling Indonesia sehingga temen kudu ya apa, ya. Jadi ini pendidikan tentang pluralisme, pendidikan tentang keberagaman, sekaligus kedamaian, keseimbangan, kekompakan, kerjasama dan seterusnya. Jadi pendidikan politik itu sangat luas. Akhirnya politik orang menjadi tidak suka kepada politik karena para politisnya tidak pernah memberikan fakta politik yang sesungguhnya. Kan politik yang sebenarnya itu adalah cara mengatur negara, itu politik, ya. Bukan cara supaya P3 dapat suara berapa, PDI dapat suara, bukan itu. Pendidikan politik adalah supaya semua pihak di dalam kenegaraan yang kita sepakati dalam kesatuan ini semuanya menggiring satu sama lain untuk berbuat sesuatu hanya untuk keseluruhan bangsa Indonesia. PDI saya dukung sepanjang dia mengabdi kepada Indonesia. Golkar saya dukung sepanjang dia mengabdi untuk seluruh bangsa Indonesia. Betul enggak? Jadi tidak ada politik golongan, yang ada adalah politik nasionalisme, politik kebersamaan sebagai bangsa. Nah, kita teman-teman maknya ini Bu, insya Allah yang bagian nengai segala macam kemungkinan di masyarakat. Dengan membiasakan diri seperti ini, ketoknya sederhana ya, Mek. Tapi Anda akan punya kecerdasan untuk mengelaborasi dan memproyeksikan apa yang Anda dapatkan secara sederhana ini menjadi ilmu dan metode-metode untuk merukunkan masyarakat, untuk menasionalkan masyarakat. Karena nomor satu cara berpikirnya. Kalau Anda jadi orang partai, cara berpikirnya tidak boleh cara berpikir golongan dan partai itu, tapi cara berpikir nasional. Jadi seluruh partai Indonesia itu mengabdi untuk kepentingan nasional, karena semua rakyatnya juga untuk kepentingan nasional, kan gitu ya. Jadi nasionalisme itu wajib hukumnya, karena Allah mentakdirkan Anda untuk lahir di tanah di mana Anda membangun nasionalisme itu, kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sumbangan kepada Republik Indonesia yang akan datang sekarang dan masa depan, bahwa rakyatnya juga punya atau mengenyam atau mengalami pendidikan politik yang sebenarnya bukan politik golongan, bukan politik kekuasaan, tapi politik kebersamaan. Selama ini politik itu selalu diidentifikasikan atau dikonotasikan menjadi kekuasaan. Tidak. Siapa yang berkuasa sejati dalam sebuah negara? Rakyat. Nah, itu seharusnya dijelaskan oleh parpol. Jadi parpol boleh menang, boleh kalah, tetapi yang harus
dipastikan adalah mereka mengabdi untuk rakyat, bukan mengabdi untuk kepentingan golongannya, kan gitu. Dan itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Maka kita rintis seperti ini, mudah-mudahan Tuhan mengabulkan. Soalnya nek aku kon gawe sak Indonesia gak iso rek, waktuku ya gak ono ya, aku wis tuwek barang ya. Aku wis sudah tua mengaku ya isin jane kudune kon nduting aku, tapi kon nduting jijit terus gak apa-apa, jijit ridho gitu ya. Mas jijit yang gondrong tadi itu, sing kok nduting tua iku mang ya. Kudune aku rek. Aku sudah tua juga tapi saya nyicil. Ele-ele aku nyicil rek, ya apa Indonesia maslahat yang sebenarnya bagaimana. Karena partai politik tidak pernah menjelaskan kepada rakyat politik itu apa toh jane. Akhirnya orang benci politik dan akhirnya sinis kepada politik, betul enggak? Karena politiknya gak sama dengan di orang, karena para mubaliknya, para kiainya, para aktivisnya tidak bisa mengantarkan Islam yang sejati kepada orang-orang lain, kan gitu kan? Akhirnya Islam jadi bertentangan dengan nasionalis, bertentangan dengan yang lain-lain. Padahal Islam itu merangkul semuanya, mewadahi semuanya, dan memberi dasar semuanya untuk kehidupan yang rahmatan lil alamin. Kan gitu. Nah, anak-anak ayah insya Allah adalah manusia-manusia rahmatan lil alamin. Benar ya, amin ya. Kayak mak ayah yang ini aku berdoa sama Allah, apa kabul? Ya Allah, datangkanlah setiap aku datang ke suatu daerah, masyarakat, anak-anak muda terutama datang beribu-ribu dan sinau bareng sampai jam 3 pagi, biasanya gitu kan. Kira-kira dikabulna tak karo Allah. Kono ku njaluk neranyak nun kan gitu kan. Ya apa diskusi kok sampai jam 3 esuk. Tapi ternyata lah kelakon sampai jam 3 esuk ya tak. Nah aku njaluk nang Gusti Allah kan diguyu karo malaikat ya. Tapi ternyata Allah mengerti apa yang harus dikabulkan oleh beliau. Akhirnya ngene iki di bengi ndek Madura ya sampai bengi. Padahal cek Covid, Bu. Cek Covid. Jadi kene iki ya wedi aku karo Mbak Novia bojoku ku sangat ketat soal Covid. Jadi aku rono rene ya kudu hati-hati gitu ya. Jadi tetapi tetap aja kemarin di Jakarta Kenduri Cinta luar biasa sampai jam 2 malam dan riyoyoan gak karu-karuan. Dan ini kan juga awakmu suwe poso ya. Aku kok kepethuk awakmu, saiki awakmu iso kepethuk alhamdulillah iki kepingin buka sing rada akeh ngono ya. Kan gitu. Oke. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, Anda jangan pernah berhenti memohon kepada Allah. Jangan pernah berhenti memohon kepada Allah. Sangat banyak masalah dan keadaan di dunia yang Anda tidak bisa atasi toh. Saiki misalnya ibu kota ini kata pindah nang dia kon iso apa? Tak sak karep-karepe sing kuasa toh. Kalau gak iso apa-apa nah. Terus ya apa kon berontak ta demo nang Jakarta ta? Lah gak. Wis ridho gak apa-apa nek Gusti Allah anjene gak ngerestui kan yo gak pindah. Buktine Gusti Allah ngejarno ya, membiarkan. Ya sudah, ridholah kepada ketentuan Allah. Bukan ridho kepada dunia, ridho kepada ketentuan Allah. Jelas ya. Anjane kon gak iso ngatasi, kon misalnya dibandem apa numpak motor dibandem wong sampai ndelosor misalnya ya. Kon bales gak iso. Ya wis ridho. Ridho itu yang ridho adalah rohmu, bukan perasaanmu atau hatimu. Wong kon iku gak tahu ana sekolahane digawe mengenali atimu to. Ana fakultas ati, fakultas perasaan, fakultas kebijaksanaan, agak ana sih fakultas ridho apa meneh gak ono. Jadi Indonesia ini punya nilai yang luar biasa tapi tidak pernah ada yang mengajarkan dan mentransformasikannya. Maka di Ma'iyah ingin mengisi itu semua supaya meneh-meneh gak nemen-nemen disalahno karo Gusti Allah ngono ya. Kita isi apa yang pemerintah tidak mampu mengisi. Ini kan ngene iki lak kudune PDI bareng-bareng karo partai lain gawe ngene iki mang. Kudune lak ngono, iki sing gawe dudu kene iki wis kene iki gak njaluk gak ngarcisi sampean ya toh. Duit saanane aku gawe padang bulan 30 tahun rek. Aku gak tahu njaluk bensin sapa-sapa, aku teko-teko dhewe mangan-mangan dhewe ya, dan saya tidak pernah minta honor dari semua itu. Gitu ya. Nah, mulane ikhlas wis toh. Makanya wirid kita yang terakhir wis pokoknya segala sesuatu yang kamu tidak bisa mengatasi jangan dipikir Allah tidak mengatasi. Karena misalnya Allah mengatakan walatai asu mirrauhillah. Yang tidak boleh putus asa itu adalah bahwa Allah akan mengurusnya, Allah akan mengatasinya, gitu ya. Nah, awakmu gak bisa mengatasi, putus asa gak apa-apa. Tapi jangan putus asa bahwa Allah pasti akan mengatasinya, gitu ya. Makanya saya khusnudon terus, saya berjuang terus, dan aku gak ngitung awakku, rek. Aku gurung turu ikut PDI 3 malamnya sampai saya gurung turu aku.
Dan anggitmu aku diundang PDU gak nguwat rambut dibelah 7 nek tiba kepresiden nang rokok tak gak. Anggitmu gampang ta? Gampang ta? Kiai Kanjeng diundang PDIP di kandang Banteng. Anggitmu gampang ta? Aku ngomong keliru sitok ngene wis mlebu neraka aku. Itu agak. Tadi aku sampai gagal wingi di PDIP aku rene gak mantep hatiku. Alhamdulillah Gusti Allah nyelametno aku dituntun malaikat loro. Jadi sikilku dedek ngene dan aku ngomong presiden tidak apa? Tepat itu dudu aku sing ngomong rek. Wallahi karena aku menyiapkan acara itu 4 halaman. Pointernya tak siapno dan tidak ada yang soal tepat itu saya persiapkan. Iku moro-moro pecodot teko cangkemku. Aku gak ero, kaget dhewe lho, kok aku ngomong ngene ngono aku. Wis jadi bukan spontanitas, itu malaikat mencuri. Jadi kan sering ngomong tokon, anggitmu setiap hal itu kamu menyadari dan berangkat dari konsepmu kan enggak. Anggitmu bal-balan iku teko pikiranmu nek kon bal-balan karo mikir selak kerebut konco, apa kerebut musuh ya balmu. Jadi operan dari samping atau dari tengah, dari samping terus ke tengah depan gawang itu terus kon iku nyundul ta nendang ta salto ta apa kan itu keputusan dalam sepersekian detik ya ta gak. Iku nek kon nganggo pikiran gak dadi. Dadi nek kon bal-balan nganggo pikiran berarti nggo garisan. Gitu, nggawa garisan iki nyaduke nek teleser karo nyaduke nek lambung iku kan sudut sepatunya harus berbeda. Kan tidak bisa diukur sih. Pokoknya kudu langsung ini. Nah, itu siapa yang menolongmu untuk bisa masukkan gawang? Allah. Itu yang namanya Allah mengabarkan, Allah mentakdirkan, Allah memberi ketentuan. Dan ojo pisan-pisan kon getun karo ketentuan Allah. Faktanya Allah yang ngene iki. Kayak ngene iki sing ngene iki jangan tidak ridho kepada Allah. Sebab Allah mengatakan barang siapa tidak ridho kepada ketentuanku dan tidak sabar terhadap ujian-ujianku, aku persilakan mencari Tuhan yang lain. Nang ndi kon doleke? Katanya nang ndi kon dolek Gusti Allah sing diji gitu ya. Jadi kita ridho. Jadi mulane ilmu ridho iki kate tak kembangno nek. Ridho itu selama ini kan kiai kabeh ngomong ridho, tapi kan gak dijelasno. Tidak ada ilmunya toh, tidak ada breakdown akademisnya. Ini nanti kita akan breakdown. Ridho itu ngene lho rek. Ridho itu gak kudu setuju. Jadi tidak sama ridho sama setuju. Saya banyak tidak setuju tentang Indonesia, banyak sekali. Tapi saya ridho karena Allah sendiri tidak menghalangi untuk terjadi. Jadi aku ridho. Yang saya ridho adalah ketentuan Allah, bukan kejadiannya. Gusti Allah iso tak menghalangi gunung meledos. Wakana dzalika 'alallahi yasiro. Segala sesuatu itu begitu mudah oleh Allah. Maka Allah berani mengatakan kun, terus fayakun, kan gitu. Tapi kan faktanya Allah tidak menghalangi. Gempa Bantul, Gunung Merapi meletus, tsunami Aceh, Allah tidak menghalangi. Ya, itu menjadi bagian dari ketentuan Allah ya tak? Terserah ketentuan itu karena disuruh, Allah sendiri menyuruh atau mengizinkan atau apapun membiarkan, tapi pokoknya itu ketentuan Allah. Dan sama ketentuan Allah ini kamu jangan tidak ridho. Termasuk dalam masalah-masalah keluargamu. Nek kon ridho iku gak ngene rek. Ridho iku ndek jero. Dadi kon itu super vaksin. Angger ngomong ridho, wis ngono wis, mari ngono enteng kon. Kon iling iku meneh kon tetep enteng. Nek kon ridho enteng. Dan ridho itu yang bikin Allah akan melimpahkan rezeki kepadamu. Nek kon cek gurung ridho, nek kon cek ganjel-ganjel, ya. Engko Gusti Allah gak ngekeki. Mulane kon nek mulai saiki kon kudu mutmainnah hatimu. Karena sing diceluk Gusti Allah di akhir hayat kita nanti adalah yang mutmainnah, yang tidak mutmainnah gak diceluk. Nek kon dipanggil Allah dalam keadaan tidak mutmainnah, kon dadi hantu. Kon koyo jejak mati tapi buntute cek kluget-kluget ngene kalau. Nah, hantu itu adalah energi liar yang belum menyelesaikan tugasnya di dalam kemanusiaannya dan kemakhlukannya gitu kan. Jadi awakmu aja mulai saiki kon ojo sampai gak ridho. Masih bapakmu kereng karo kon muring-muring kon gak seneng kon menderita gak apa-apa, tapi ngomong bahwa kon ridho ngono ya. Engko mari ngono beres kabeh. Allah sebab nek kon gurung ridho, Allah gurung nyambut gawe.
Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu maha mengerjakan apa yang dia kerjakan. Nek kon cek ngekei PR, cek gurung ridho berarti cek ono PR. Nek cek ono PR ya awakmu Gusti Allah gurung berbuat apa-apa. Nek kon wis ridho Gusti Allah ngekei, cek kuwatir. Kon golek bojo gak oleh-oleh ridho akhirnya mergo kon wis entek wis gak iso apa-apa dikei kon. Tapi nek kon cek ganjel-ganjel aku padahal ganteng lho, aku padahal terpelajar. Ngono kok cek nek ngono-ngono gak dikei kon. Ya, nek kon kepingin oleh langsung ke Gusti Allah ridho, ngono ya. Karena bunyinya kalimatnya adalah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, terus mari ngono penjelasannya adalah irji la rabbiki, ridho adalah radiyatan mardiyah. Allah tidak akan mardiyah kepadamu kalau engkau belum radin kepada Allah. Kan? Makanya radiyatan mardiyah itu adalah penjelasan dari mutmainnah. Jadi ketenangan hatimu, ketenteraman, kepasrahan hatimu kepada Allah. Maka engkau akan mesti fatukhuli fi ibadi, fatukhuli jannati. Mlebu swarga kon. Swarga gak ngenteni meneh-meneh saiki wis mlebu swarga kon. Aku wis mlebu swarga rek. Wis kari enak uripku, masih gak enak. Wong Jawa iki pinter. Masih gak enak ya cek iso ae dienak-enakno. Wong arek-arek iki Pak Bimo. Buka FIFA. Tak takoni gajimu kon sak wulan piro? 2 juta cukup? Cekap. 1 juta cekap. 500.000 nggih cekap. 200.000 nggih dicekap-cekapaken ngono. Cek ono ae jawabane wong Jawa. Anda itu manusia unggul di muka bumi. Anda itu makhluk unggul di seluruh alam semesta. Anda semua itu aksani takwim. Orang yang paling tinggi mutunya, kualitasnya di antara semua ciptaan Allah. Dan itu serius, dan di antara semua umat manusia di dunia ini aku sekelilingan di dunia ini sing paling top iku ya wong Jawa. Ono alasane untuk lu jelas gak duwe dhuwit, gak iso rabi, gak duwe penggawean, ngerokok cian. Ya cek guyu ae. Arek-arek cek cengenges, jak guyon yo seneng ya. Cek iso guyon nek wong Amerika sedhedhithik gak iso guyon. Nek kon niku melarat kaya apa pinter guyon. Kon nek nang Jogja rek ya, ada Kali Code. Itu ada rumah gelandangan sing wong gak di tanah, gak di omah, tapi gawe gubuk di pinggir kali. Iku kober-kobere lho Pak Bimo. Gubuke iku ya rapi dikapur, terus mari ngono ono sangkar burung, terus ono kembang-kembang lho. Gubuk iki lho diindahkan seperti itu. Dadi anjane sing bakat mlebu swarga iki wong Jawa. Lho, iki aku gak ngarang rek, gak GR rek. Nek lagu Arab ya, saya bedakno lagu Arab karo lagu Jawa. Nyun sewu ya, iya Kanjeng. Nek lagu Arab itu kan lagu ngene. Shalatu wassalamu alaik. Ngono-ngono to nek ngaji itu. Itu kan orang yang berjuang supaya diterima Allah. Gitu. Nek kon ngrasakno nuansa jiwa lagu itu kan iki wong sing berjuang untuk supaya Allah menerimanya dan masukkan ke surga. Iki wong Arab, Timur Tengah, Islam sing biyen-biyen ngono iku. Nek wong Jawa kan anjas moro ari mami. Iku lah dudu wong berjuang, wong wis ndek swarga. Engko ndek swarga kon gak pikir adzan-adzan gak kira. Allahu Akbar gak ngono. Nek kono kok ya kon mesti rengeng-rengeng kayak kartol ngono. Awan-awan mangan dengklek ya. Yo mangan dengklek lho. Mangan dengklek lho seneng atine cepet. Ya apa? Kon analisan gayen tesis atau skripsi semua pariannya Kartolo iku sangat mencerminkan kebesaran jiwanya orang Jawa. Gak ono ludruk kok ngersulo lah gak ono. Gak ono lakon ludruk ngomongin ngersulo gak ono, sing ono itu optimis. Wong blontang ditagih utang karo Kartolo iku more-more nang Kartolo. Kon iku goblok. Wis lu gak duwe dhuwit kok tagih utang. Goblok kon kudune kok utangi meneh. Iku nek wong Surabaya ngono iku. Gitu ya teman sekalian ya.